Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita dapat bersilaturahmi, kita dapat hadir di majlis yang insya Allah penuh barokah ini. Semoga kehadiran kita, niat kita, langkah kita hadir di majlis ini insya Allah dicatat oleh Allah sebagai amal kebaikan kita dan memudahkan kita masuk surganya Allah. Amin, amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, beberapa waktu yang lalu saya sempat di WA, mungkin hampir 1 bulan yang lalu ya. Dan alhamdulillah hari ini saya bisa, walaupun tadi dicari-cari, dan alhamdulillah saya di belakang kan begitu. Materinya adalah memperhalus hati nurani anak. Apa latar belakang yang namanya judul ini? Sebenarnya latar belakangnya ini dari surat Ali Imran ayat 130 berapa begitu loh. Walladzina idza fa'alu fakhishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dari ayat ini maka ini ada sesuatu yang menarik. Mereka berbuat zalim, berbuat keji, lalu segera ingat kepada Allah dan segera minta ampun atas dosa-dosanya. Lah orang seperti ini tentu mereka yang punya hati nurani halus. Kalau hati nuraninya kasar, sulit untuk segera. Mungkin setelah beberapa kali diingatkan oleh Allah baru. Tapi kalau hatinya halus, dia baru saja mengerjakan sebuah hal yang keji atau menzalimi dirinya sendiri, dia langsung ingat kepada Allah. Ini menariknya. Ingat kepada Allah dan selanjutnya adalah meminta ampunan atas dosa-dosa yang baru saja dilakukan oleh orang itu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, karena kebetulan saya ini biasa ngisi tarbiyatul aulad atau parenting, ya saya kontekkan memperhalus hati nurani anak. Biasanya kalau mubalik yang lain memperhalus hati nurani kita. Begitu. Kalau saya bagaimana membantu anak untuk mempunyai hati nurani yang halus. Apa yang mesti kita lakukan supaya anak-anak kita mempunyai hati nurani yang halus? Yang pertama, ibu-ibu, hindari berteriak. Nah, jadinya semakin kita kencang berteriak, menyuruh, melarang anak kita, maka sebenarnya nurani anak semakin kasar. Istilah Ponorogonya semakin dablek. Tetapi sebaliknya, ketika kita ini berbicara dengan lemah lembut, maka biasanya hati nurani anak juga lembut. Di dalam surat Al-Hujurat, Allah itu telah berfirman, alladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillahi ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah,
Mereka itulah orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Jadinya orang yang bertakwa itu biasanya mereka yang mampu merendahkan suaranya. Tidak suka berteriak, tidak suka membentak-bentak dengan suara melengging. Kelihatannya mudah diomongkan, termasuk saya. Tapi rumit untuk dikerjakan. Saya punya anak. Khusyuk dengan handphonenya. Padahal azan sudah berkumandang. Ya biasanya saya ngomong, azan sudah berkumandang. Jawaban anak saya apa, Bu? Sik toh, bener. Podo ae berarti ya. Saya tunggu 2 menit. Dan saya ulai lagi, sebentar lagi komat loh. Jawabannya, sik toh. Lah. Biasanya yang ketiga itu suaranya tinggi atau rendah? Biar nggak ngantuk ini ya. Dan benar anak itu akhirnya lari ke kamar mandi ambil air wudhu. Lah, anak itu biasanya ke kamar mandi segera ambil air wudhu, sadar sudah azan atau karena takut auman harimau. Seringkali karena takut auman harimau. Lah pertanyaannya, kalau anak kita sudah kuliah di Malang, di Jogja, di Bandung, apakah harimau ini masih bisa berteriak? Ya paling pol lewat telepon. Iya ya ma, aku sudah bangun. Habis itu taruh tidur lagi. Subuhnya jam 5:30 akhirnya. Saya mohon ibu-ibu semuanya, ayo kita latih untuk berbicara lembut. Insya Allah kalau berbicara lembut itu, insya Allah lebih enak di telinga. Enggak seperti saya tadi. Semua kaget. Alhamdulillah enggak ada yang iya betul. Jadinya itu yang pertama. Kenapa sih Bu begini? Kalau kita ini di lapangan, maka inspektur upacara atau pemimpin upacara kan biasanya berteriak, semuanya siap gerak. Itu yang digerakkan fisik. Jadi kalau kenceng-kenceng mesti yang digerakkan fisik anak. Sementara kalau kita lebih rendah, anak-anak semuanya, itu yang digerakkan pikiran. Kalau ingin menyentuh hati anak, gunakan suara seperti ini. Berbisik. Gitu. Nah, itu yang disentuh adalah hati, Bu. Clear nggih, ibu-ibu semuanya? Berarti setelah ini suaranya rendah ya enggak, tapi dikurangi teriakannya, begitu saja. Saya sering sekali supervisi di beberapa kelas sekolah. Kok Pak Guru, Bu Gurunya berteriak itu loh. Saya tanya, Ustazah, kenapa sih berteriak? Loh, kalau saya nggak berteriak, anak-anak nggak dengaran. Kelas ini berteriak, kelas samping berteriak. Bahkan ada yang pakai mic di kelas itu.
Ya sudah, jor-joran, dan akhirnya anak-anak yang diajar oleh guru-guru yang berteriak jarang tersentuh hatinya. Kenapa? Yang tersentuh fisiknya, pokoknya fisiknya disuruh mentelengi gurunya, tapi hatinya blas enggak tersentuh. Dan ini kasihan. Oke, saya kira untuk jamaah Raudhatul Jannah yang pertama ini enggak terlalu berat lah, hindari berteriak. Insya Allah lah, kalau melihat wajah-wajahnya jarang berteriak ini. Ya, sekali-kali untuk hiburan. Mungkin dulu mantan penyanyi irama seriosa mungkin. Lah, sekarang begini ibu-ibu semuanya, coba lihat berapa jumlah jari tangan saya. 10, benar. Berapa jumlah jari dari 12 tangan? 120. Saya ulang lagi. Enggak, saya ganti loh pertanyaannya. Berapa jumlah jari dari 12 tangan? Berapa jumlah jari dari 12 tangan? 60 atau 120? Loh, tadi 120 dari mana? Loh, saya kan ya berapa jumlah jari dari 12 tangan. Walaupun saya gini ya tetap 65, 12. Lah, jawaban 120 itu jawaban spontan. Enggak mikir. Atau istilah yang lain sumbu pendek. Lah, jawaban 60 itu jawaban yang mikir, yang itu namanya reaksi dan respon. Reaksi itu adalah tindakan yang kita lakukan berdasarkan pikiran pertama yang muncul, sementara respon mengambil waktu sejenak untuk memikirkan. Ibu-ibu, kita lebih sering reaktif atau responsif terhadap sikap-sikap anak kita. Alhamdulillah, jujur-jujur ya di sini ya. Artinya adalah bahwa mau tidak mau kita harus belajar untuk sedikit kita untuk memanjangkan sumbu kita. Ya, kalau ibu-ibu di sini saya yakin nggak ada lah yang masih ini. Tapi ada ibu-ibu muda itu barusan anaknya 2 tahun dibuatkan susu, masih dalam gelas penuh, baru aja ditinggalkan kelonteng. Gelasnya pecah, susunya tumpah. Lah, di saat yang seperti itu biasanya kita ini betul-betul diuji. Apakah kita ini reaktif atau kita ini responsif? Ya Allah, begitu sudah naik. Atau mungkin kalau kita punya remaja putri kelas 3 SMP, biasanya pulang jam 3, kok sampai jam 5 baru pulang. Mamanya nunggu 2 jam, ditelepon gak nyambung, di WA gak dijawab. Sampai akhirnya betul-betul ini nahan diri, kok dadak anaknya datang dengan kelihatannya santai lenggang kangkung. Wis dari tadi ngeden untuk apa itu? Lah, pada titik itulah sebenarnya ujiannya datang. Mbak, buat didelok handphonenya. Kan begitu. Padahal anak barusan capek, sudah langsung dikabruk. Apa yang terjadi?
Yang terjadi emosi semuanya, debat kusir semuanya. Terus gimana Ustaz? Ya mbok yao tenang dulu. Buatkan teh. Habis itu duduk manis, silakan Mbak. Wis, kelihatannya sudah tenang, wajahnya sudah tidak tegang, mamanya juga sudah tenang, baru Mbak, dari mana saja. Begitu kan enak. Hindari, Mbak, beda toh? Beda volume aja. Dan itu terdorong apakah kita ini reaktif atau responsif. Saya mohon ini. Loh kenapa? Karena anak-anak yang terlalu sering ditekan, kan ada tekanan-tekanan terus sih. Yang itu kejiwaan itu, maka yang terjadi muncul dableke tadi loh ya. Debat kusir, nggak mau dengarkan. Akhirnya nuraninya juga sulit disentuh dengan anak ini. Karena apa? Karena yang namanya istilahnya itu otak reptilnya itu sudah siap untuk ya kalau berani ya nyerang, kalau nggak berani ya sudah langsung ditinggal, tutup pintu. Maka saya mohon untuk yang kedua ini juga bisa memperhalus jika kita ini menahan diri dan dari hati ke hati baru kita ngomong. Saya masih ingat waktu itu saya makan bersama istri dan anak-anak saya. Waktu itu barusan membeli meja makan. Lah meja makan kami terbuat dari kaca. Larang Bu. Ya larangnya wong bohar ya beda. Lah waktu makan dadak anak pertama saya kok ya ngusili adiknya. Dengan tangan itu dijawil lewat belakang. Ini kalau ini begini, begitu. Lah ketika dijawil itu adiknya, ini siapa sih? Kan begitu. Kakaknya dia makan. Adiknya juga tenang lagi. Tapi yang namanya kakaknya nggak ingin adiknya tenang. Baru tenang, jawil lagi. Ini siapa sih? Sampai jawilnya 3 kali, ketahuan sing jahili kakaknya. Lalu adiknya mau mukul. Lah ketika mau mukul gini kok ya endo. Emosi toh, berdiri dan mau mukul, kakaknya lari. Saya bilang, duduk. Tapi adiknya udah emosi. Ketika kakaknya duduk dan adiknya duduk, tiba-tiba yang namanya sendok itu dilempar ke kakaknya. Apa yang terjadi pada sendok itu? Sendok itu mengenai meja kaca. Akhirnya meja kacanya bukan pecah, Bu. Gumpil. Bukan bentet. Lah, melihat meja yang baru kami beli gumpil, saya langsung berdiri dan saya tatap tajam anak saya. Walaupun saya trainer parenting. Toh tetap saya manusia biasa. Pengennya segera eksekusi, memberi sanksi. Lah pada titik-titik kritis itulah kok Allah mengingatkan saya. Ini bedanya trainer wageru trainer di sini. Apa mengingatkan dengan sebuah kata mutiara? Janganlah kamu memarahi seseorang yang memecahkan bejana. Karena bejana itu mempunyai ajal seperti ajalmu. Berarti kalau anak kita memecahkan piring, berarti ajal piring itu sudah tiba. Enak toh? Lebih tenang.
kok cucu kita memecahkan guci? Ya sudah, berarti ajal guci ini sudah tiba. Toh bengok pun juga nggak buat guci itu. Iya. Akhirnya ingat seperti itu, saya balik masuk kamar, tarik nafas panjang. Sampai tenang, 5 menit kemudian saya datangi anak-anak. Apakah anak saya lepas dari sanksi? Tidak. Hukum harus tetap ditegakkan. Saya sanksi, nak, kamu sudah memecahkan meja ini, silahkan kamu duduk di kursi tenang. Saya bertanya, sama atau tidak ibu-ibu? Ketika anak barusan memecahkan, lalu saya berdiri, kemudian saya eksekusi, dengan saya menenangkan diri, kemudian baru saya eksekusi. Sama atau tidak? Tidak. Tentu kontrol emosi saya jauh lebih baik ketika saya menunggu sejenak. Toh cuma 5 menit, 10 menit. Kadang-kadang kita menghadapi sebuah kenyataan di mana kita sendiri sulit mengontrol emosi. Kalau kita terus isi, akhirnya reaktif, sumbu pendek. Ambil nafas dulu, tenangkan dulu, setelah tenang baru eksekusi. Insya Allah pikiran sudah jernih, hati sudah tenang, dan kita sudah mempertimbangkan plus minusnya untuk melakukan apapun. Daripada baru saja kita ini langsung membuat keputusan dan akhirnya kita menyesal keputusan yang kita buat. Dan terakhir akhirnya kita minta maaf kepada anak kita. Itu yang saya mohon jangan sering-sering dilakukan. Ya sekali 2 kali normal lah. Kita pun juga manusia. Tetapi jangan terlalu sering. Kenapa? Karena kalau terlalu sering itu menjadi pola yang ditiru oleh anak kita. Akhirnya kita sumbu pendek, anak kita juga sumbu pendek. Orang mengatakan gawan bayi. Ya memang dari bayi lihat ibunya yang sumbu pendek. Lah, saya mohon hal-hal yang seperti ini hindari. Itu yang nomor 2. Lah, yang nomor 3 adalah mendengarkan apa yang disampaikan oleh anak. Yang saya maksud mendengarkan itu bukan ketika anak ngomong, lalu kita menteleng melihat apa yang diomongkan, tapi otak kita berpikir gimana ya cara jawabnya. Itu bukan begitu. Tetapi betul-betul kita mendengar apa yang diomongkan oleh anak. Dan tanda mendengar adalah kita bisa mengulangi apa yang disampaikan atau mengambil poin-poin kunci dari apa yang disampaikan. Itulah namanya mendengar. Saya banyak memperhatikan kenapa kok beberapa anak itu begitu taatnya kepada orang tua, begitu santunnya. Salah satu rahasianya adalah orang tua yang pandai mendengarkan omongan anak. Kenapa? Karena ketika anak itu didengarkan, maka sebenarnya dia sedang kita hargai dan sebenarnya dia merasa kita perhatikan. Jadi menghargai anak itu tidak selalu pakai reward, hadiah materi, tetapi ketika anak ngomong ya didengarkan. Itu sudah sangat-sangat berharga. Jangan sampai yang terjadi setiap kali anak mikir kita adalah yaitu bagaimana ya cara menjawab omongan anak. Kalau kita mikir seperti itu yang terjadi, diskusi atau komunikasi itu akhirnya debat kusir. Yang satu menunggu omongan anak dan mikir bagaimana menjawabnya, lalu yang satu juga begitu. Kita sebagai seorang ibu atau orang tua, tentu hal yang paling baik adalah
kita belajar mendengar. Alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsana. Mereka yang mendengarkan perkataan, lalu dari perkataan itu diambil yang terbaik. Ingat lu ya, kalimat yastami'una dengan yasma'una beda. Kalau yasma'una itu dalam bahasa Inggrisnya apa ya? Yang hearing itu loh. Sementara yastami'una itu dalam bahasa Inggrisnya listening. Jadinya betul-betul memperhatikan. Lah produk dari memperhatikan, fokus, khusyuk kepada apa yang disampaikan anak, kita bisa mengulangi atau bisa mengambil poin kunci dari apa yang disampaikan oleh anak. Dan itu betul-betul beberapa anak merasa bahwa dirinya diperhatikan, dan itu betul-betul membuat nurani anak lembut. Apalagi orang tua yang juga merasakan emosi yang dirasakan oleh anak, dan itulah yang namanya empati. Dan itu kemampuan kita untuk mendengar. Lah, mendengar ini ibu-ibu, biasanya kalau anak ngomongnya wapi, itu enak denger. Ya toh? Karena cocok dengan hati kita. Tapi kalau apa yang diomongkan anak itu nggak srek, nggak sesuai dengan pikiran kita, itulah ujian listeningnya. Ma, ini anak kelas 6 SD ini ya. Aku itu loh ma, kalau berpapasan di sekolah dengan Faisal ma, kok perasaanku makser gitu sih. Loh itu loh kalau mamanya sumbu pendek langsung dikabrok loh itu. Cik kelas 6 kok mikir sarser-sarser ae. Kira-kira besok mau curhat lagi enggak? Kapok. Itu sudah sumbu pendek, dadak kemampuan mendengarnya lemah. Wis klop. Loh terus gimana? Ya mbok dengar. Nak, kok mama kurang paham sih? Apa sih yang kamu maksudkan makser itu? Oh, mama ini nggak paham sih. Ya makser mah. Loh betul mama ini. Apa sih ciri kamu makser itu? Gimana ya mak? Sulit aku menggambarkan itu mah. Loh terus gimana? Gini mah. Kalau aku berpapasan, itu kok perasaanku salah tingkah. Oh, salting toh nak. Begitu. Gimana menurut mama? Nah, ketika dia tanya gimana menurut mama, itu tandanya putri ibu percaya sama emaknya. Iya toh. Kalau ibu langsung jawab gak setuju belas, itu dia kapok lagi. Kalau boleh, ya. Pertama, mama harus mengucapkan terima kasih sekali. Karena kamu sudah mau terbuka sama mama. Rasanya mama itu seperti mendapatkan durian runtuh gara-gara kamu ngomong begitu. Kan enak toh? Toh itu juga ini. Lah, mengenai makser dan salah tingkahmu itu, nah tinggal begitu aja. Jangan diomongi salah tingkahnya. Mesti senjata saya yaitu mama suka bahwa kamu sudah mau terbuka dengan mama. Itu sesuatu yang berharga bagi mama. Tolong itu baru ngomong maksernya tadi. Jangan makser dulu baru begitu. Bisa ya bun ya? Insya Allah. Saya ini pernah supervisi di MI di Malang, daerah Pakis. Ada ya Pakis daerah Malang itu. Nah, seorang bu guru
atau seorang ustazah kelas 5 MI itu bercerita tentang penggembala yang berteriak serigala sampai 3 kali tapi berbohong. Pernah dengar ya Bu ya? Pernah. Sampai selesai ceritanya. Akhirnya ustazah ini nanya anak-anak semuanya, setelah mendengar cerita ustazah, bagaimana perasaan kalian? Begitu pertanyaannya. Lalu ditanya, ada satu anak yang angkat tangan. Oh ya, silakan nak. Dia jawab, saya puas ustazah. Begitu. Semua temannya tertawa. Yang tidak tertawa hanya satu orang, yaitu ustazahnya. Dan dia bilang, nak, kok ustazah tertarik dengan jawabanmu ya? Apa yang kamu maksudkan dengan puas di sini? Anak menjawab, ya saya puas ustazah. Karena penggembala itu sudah berbohong 3 kali. Lalu dia mendapatkan karmanya. Maka saya puas. Begitu. Ustazah melanjutkan, oh kamu puas karena penggembala itu mendapatkan karmanya. Apa sih nak yang kamu maksud dengan karma? Ya dia berbohong maka akibatnya hewannya dimakan serigala. Coba ustazah, kalau nggak berbohong tentu dia tidak akan pernah mendapatkan akibat dari itu. Coba kita perhatikan. Ustazah ini cukup punya kesabaran dan husnuzon bahwa apapun yang keluar dari mulut anak didiknya mesti ada maksud baiknya. Kita pun juga harus berlatih, apapun yang keluar dari mulut anak kita selalu ada maksud baiknya. Mohon tabayun dulu. Nah, apa sih yang kamu maksudkan dengan ini? Maka itu akan mempermudah yang namanya anak-anak kita menyampaikan. Dan anak-anak yang kita dengarkan insya Allah hati nuraninya lembut bun. Oke. Nah, yang selanjutnya ini bun. Ini kalau ini apa ini? Keseimbangan. Keseimbangan apa? Keseimbangan antara yang namanya menghargai dan menegur anak. Lah, Bun, di dalam bukunya Tarbiyatul Aulad, Ustadz Abdullah Nasih Ulwan itu memberikan tahapan mendidik anak itu 5. Yang pertama, contoh. Yang kedua, pembiasaan. Yang ketiga, membangun kedekatan. Yang keempat, tausiyah. Dan yang kelima, baru konsekuensi logis. Lah, keseimbangan penghargaan dan teguran konteksnya di nomor 3. Mendekatkan diri kita dengan anak-anak kita. Maka ibu-ibu semuanya, bunda semuanya, saya mohon betul-betul yang namanya kita ini kalau negur anak, usahakan kita ini juga menghargai anak. Jangan sampai kita ini selalu negur-negur, lupa menghargai. Saya ini pernah suatu hari supervisi di sebuah pesantren. Ada seorang musyrif, pembimbing santri itu, dari awal sampai akhir itu istilahnya pertama negur, instruksi,
menyalahkan, mengingatkan dari awal sampai akhir. Terus kemudian keluar dari situ, anak-anak sudah tidur, maka jam 10 malam saya ngobrol, Ustadz, berapa orang sih yang Ustadz tuju untuk Ustadz tegur ingatkan? Ustadz, ada 4 orang. 4 orang. Terus jumlah anak buah sampean berapa? Ya 20 orang Ustadz. 20 orang yang 4 orang sedikit bermasalah, yang 16 orang kok sudah baik. Kenapa kok fokus Ustadz hanya ke 4 orang itu saja? Mbok ya minimal kalau menegur 4 kali perbandingannya itu berarti 20%, 80%-nya harus memuji dong. Yang 16 orang itu gak dilayani. Anak-anak semuanya, terima kasih hari ini mayoritas dari kalian kok pergi ke masjidnya gasik. Ustadz senang ini. Jika 1-2 orang ya perlu perjuangan untuk Ustadz terus. Dan itu mungkin membuka amal kebaikan Ustadz. Karena enak begitu. Enggak kitain anak-anak. Jangan sampai ikuti anak-anak yang beler terus ke masjidnya. Mau sing gasik gitu loh. Ke masjid itu. Kan enggak enak. Saya bilang, kenapa? Karena fokusnya pada titik-titik yang sebenarnya adalah negatif. Berarti nggak boleh, tapi minimal ya seimbang begitu loh. Seimbang. Kalau anak melakukan 3 kebaikan, ya hargai. Kalau anak melakukan 1 kali hal yang kurang baik, ya tegur. Jangan kita biarkan saat anak melakukan. Kenapa? Karena anak-anak yang selalu ditegur terus, itu biasanya tambah dablek. Ya itu tadi, hati nuraninya nggak halus. Diomongi tambah jawab. Lah, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, ini sangat baik dan kebetulan ini bulannya yaitu Zulhijjah. Apa itu? Ini dipraktekkan oleh Nabi Yuna Ibrahim. Falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni albahuk fangdur madza tara. Ini menarik. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi, di dalam mimpiku aku menyembelihmu. Itu kalimat informasi. Nggak ada instruksi, nggak ada perintah. Lalu selanjutnya, fangdur madza tara. Bagaimana pendapatmu nak? Itu luar biasa kalimat ini. Padahal Nabi Ibrahim tahu bahwa beliau diperintah oleh Allah dan itu wajib. Tapi hal yang wajib aja menyuruh anaknya untuk siap. Itu pun pakai kalimat yang halus. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi. Di dalam mimpiku aku menyembelihmu. Kalimatnya habis itu enggak siap-siap tak sembelih. Bukan begitu. Tetapi bagaimana pendapatmu nak? Itu luar biasa. Jadi kalau yang namanya anak kita kebetulan membuang sampah sembarangan. Bisa saja ya ambil sampahnya di depan anak lalu ditaruh di tempat sampah tanpa ada kata-kata. Anak yang hatinya halus langsung mohon maaf ma, mohon maaf. Sampah saya kok mama yang itu hatinya halus. Atau pakai cara nak
tempat sampahnya di pojok sana. Atau kita pakai bertanya, nak, di mana ya nak tempat sampahnya? Wis 3 ini aja. Anak baru makan, buka tudung, habis makan tudung penutup makanan di atas meja makan lupa ditutup. Ya tentu kita tegurnya pakai hati nurani. Gimana cara negurnya? Ya ambil aja tudungnya dan ditutup. Gak mempan Ustaz. Kalusen. Ya kalau memang gak mempan, kita omong, nak, banyak lalat. Tudungnya belum ditutup kembali. Gitu aja informasi. Atau pakai pertanyaan, nak, apa yang mesti kamu lakukan setelah makan? Dan itu pakai pertanyaan. Hindari, tudungnya mbok ditutup. Nah itu yang membuat kasar itu. Lah tentu ini semuanya memang harus kita coba pun. Karena semuanya ini bukan ilmu teoritis, tetapi semakin kita praktekkan. Yang pertama adalah hindari berteriak. Yang kedua, sumbu panjang. Reaksi atau responsif. Yang ketiga, harus lebih banyak mendengar. Yang keempat, seimbang antara menegur dan menghargai. Dan yang kelima adalah sering-seringlah meminta anak itu dengan cara bertanya atau memberi informasi. Ya seperti tadi, anak mendengar azan, ya kita omongkan, azan sudah berkumandang. Nggak usah dilanjutkan, segera ke masjid ya. Nggak usah, cukup azan sudah berkumandang. Oke. Sementara itu Bun, saya lupa menanyakan sampai jam berapa. Ya. Mungkin ada yang perlu di-sharingkan atau ditanyakan. Monggo. Terima kasih Bun, ini pertanyaan yang bagus sekali. Dari Bunda mengatakan ini saja, saya merasakan kesungguhan Bunda untuk mencoba prakteknya. Dan ya memang latihan Bun. Saya ini dulu lulusan dari Gontor. Disiplin tinggi. Saya terbiasa di anak-anak pertama itu koyok militer. Waktu itu saya belum mendalami juga parenting. Karena saya juga dulu ngajar di Al-Hikmah. Al-Hikmah Surabaya. Lah, karena setelah itu saya belajar, saya coba-coba, akhirnya sekarang itu walaupun nggak mungkin 100% bisa nahan, itu masih insya Allah lebih baik daripada dulu tahun 98 waktu di Al-Hikmah dulu. Artinya perjalanan kita untuk melatih terus sampai akhir hayat kita untuk memperbaiki, saya kira tidak ada kata putus. Karena memang ini bukan watuk, tapi kadang-kadang ini menyangkut watak. Watak itu biasanya dibangun dari habit. Lah habit itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang kita bangun terus menerus sedikit demi sedikit akan menjadi baik. Dan akhirnya ya kita menjadi orang baik. Kita menjadi orang yang responsif. Kita menjadi orang yang sumbu panjang. Kita menjadi orang yang mau mendengar. 4
4 tahun terakhir ini saya ini belajar ilmu baru. Namanya coaching. Lah mentor saya itu mengatakan Ustadz Jinan itu kelemahannya listening. Saya akui. Kenapa? Saya ini hobi ngomong. Ya, kalau nggak ngisi, nggak ceramah gitu, pusing saya. Akhirnya pengennya, iya. Apalagi training ke sana kemari. Akhir-akhir ini bantu banyak pesantren. Tapi setelah 2 tahun lebih, mentor saya ngomong, Ustadz Jinan sudah lulus listeningnya. Wes pelong saya. Berarti butuh 2 tahun. Itu pun kadang-kadang kalau emosi saya nggak stabil, error lagi listeningnya itu. Ya toh. Kenapa kok saya listening anak orang itu bisa dengan ini, anak sendiri luwih abot. Aneh itu ya. Ya. Dan itulah yang namanya godaannya. Lah, makanya tanda-tandanya bahwa listening kita itu bagus kalau anak kita suka curhat kepada kita. Begitu. Saya masih punya PR 1 anak pun. Yang lain itu relatif mudah karena anak saya laki-laki curhatnya ke bapaknya. Yang satu ini ya Allah perjuangan. Dia sekarang di pesantren. Sampai dari Syawal sampai sekarang belum pernah nelpon. Dadak nggak bisa dikunjungi. Wis. Tahun yang lalu juga begitu. Saya tanya, Le, nyapo nganu? Umimu itu loh yang stres kamu nggak apa itu, nggak nelpon. Capek bi ngantri nelpon. Ya begitu jawabannya. Tapi umimu kalau habis itu ya wong lanang wis gak ini. Ya nanti tak telepon ya sampai sekarang nggak nelpon. Jadi anak ini agak sedikit ya mohon doanya lah Bun. Ya. Moga-moga dia itu terbuka untuk ini. Kalau yang lain tiap minggu ini tadi ditelepon oleh Ibu Siti Alimah tadi nggak saya angkat-angkat karena sedang dicurhati anak saya di belakang itu. Gitu. Yang lain ini. Gitu nggih Bun ya. Insyaallah latihan dan kalau itu kita niati untuk belajar, ya Allah, itu pahalanya besar Bun. Karena belajar itu tidak pernah ada batasnya. Insyaallah sampai akhir hayat kita tetap belajar kita. Gitu. Ada lagi? Oke, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini posisi sudah ada di media Ustaz. Iya. Boleh nggak Ustaz bertanya pada Monggo nek. Ini Ustaz, saya sudah punya istri 2 laki-laki. Jadi pendidikan ibunya sama bapaknya saya lihat itu agak tegas. Berteriak enggak Ustaz, tapi agak tegas. Nah si nenek ini kan cenderung malam dan meninggalkan si cucu tadi. Nah, gimana caranya Ustaz menyeimbangkan pendidikan
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang sulit dijawab ini ya. Iya. Oke, ketika saya jawab ini, pikiran saya ingat sama ibu saya. Ketika adik saya yang menjaga ibu itu curhat kepada saya, Mas, piye itu ibu itu kan begitu pondok itu adik saya yang putri. Saya harus tak tegasi, mau akhirnya anaknya lari ke neneknya. Ya akhirnya peraturan nggak jalan, Mas. Begitu. Ya, oke, nanti tak bereskan begitu. Ibu saya 74 tahun, jadinya masih sehat di Ponorogo. Lah, sebenarnya begini, apakah nenek boleh tegas? Boleh. Ya, tidak selalu nenek itu lembut-lembut aja. Biasanya kelemahan nenek itu kalau sudah dimintai cucunya, sulit untuk nolak. Ya. Dan itu membuat anak-anak tidak punya pegangan dia ngikuti mana. Wahai para nenek, jika cucu minta apapun kepada nenek, maka tolong ikuti aturan beberapa tahapan ini. Pertama, apakah yang dimintanya itu sesuai dengan aturan atau syariat? Kalau yang dimintanya tidak sesuai dengan aturan atau syariat, seorang nenek harus berhak tegas. Mohon maaf Ju, tidak bisa. Itu seperti itu. Karena kadang-kadang saya sendiri dimintai oleh anak pada titik yang itu menyalahi aturan. Anak saya kelas 2 SMP, minta sepeda motor. Tak tolak. Protes dia, "Loh, koncoku semuanya." Akhirnya nggak saya belikan. Saya itu punya sepeda motor Mio jelek, STNK-nya sudah nggak tahu diantah berantah, sudah sekitar 10 tahun ini nggak saya apa itu, ya muter aja di sekitar, ya sudah pakai itu aja. Itu berat itu. Itu pun setiap kali harus pakai itu izin dia. Oke, karena kuncinya saya tidak taruh sembarangan. Itu yang pertama. Kalau anak minta sesuatu yang itu menyalahi aturan kita berikan, maka kita akan digoda oleh anak itu untuk meminta sesuatu yang menyalahi aturan. Ini mohon maaf para emak-emak, ini mohon maaf di sini insya Allah nggak ada. Ada punya anak cewek yang diajak cowoknya, itu jelas-jelas menyalahi aturan dan syariah, betul? Karena rasa sayangnya tidak bisa menolak, diberi. Hanya dibatasi jam 10 pulang ya. Padahal sudah jelas itu. Dan kalau seperti itu, siap-siaplah anaknya minta sesuatu yang lebih daripada itu. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah permintaan cucu kita atau anak kita itu sesuai dengan kebutuhan atau tidak? Kalau nggak butuh-butuh amat, maka seorang nenek tolak permintaannya. Walaupun cucunya sama saja nenek ini sama mama, sama-sama bakhilnya, nggak apa-apa. Karena kadang-kadang nenek nggak bisa nolak pada titik itu. Anak harus diajari batasan terhadap apa yang diberikan kepada dia. Supaya apa? Supaya hidup itu terbatas. Ada yang namanya, ya Allah, ya Robbi, anak minta
Yang namanya sepatu itu sampai 12. Dan diberi terus. Mamanya nggak bisa nolak, apalagi neneknya. Rolas. Oh, nggak 100 pisan. Koyo siapa itu yang di Ferdinand Marcos istrinya itu apa itu? Imelda siapa itu? Marcos sampai 2000 pasang. Itu kan nggak sesuai dengan kebutuhannya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah jangan terlalu mudah memberikan anak tanpa ada syarat. Atau kalau memberikan biasanya ditunda. Contoh, saya masih ingat cerita ini sering saya ceritakan. Anak saya menunjukkan sepatunya. Anak saya dulu di SD-nya di Al-Hikmah. Bi, sepatuku jebol, Bi. Tak delok. Iya le, jebol. Berikan sepatu ya. Saya bilang, le, tolong ambilkan limji di lacinya Abi. Ambilkan. Terus tak lem. Begitu. Insya Allah Abi membelikan 15 hari lagi. Ini taklim. Tahan 15 dino. Kan begitu. 10 hari kemudian datang. Bi, deloken Bi. Wis mulai mengkap. Kurang berapa hari lagi? Kurang 5 dinongkas. Cik suwi yo Bi. Ya sebentar lagi lah. Baru akhirnya 15 hari pas saya belikan. Apa maknanya? Anak itu harus diajari untuk menunggu. Enggak sakdet, saknyet. Supaya apa? Kontrol emosinya bagus. Anak-anak yang selalu diberi, dimanja oleh neneknya, sakdet, saknyet. Biasanya anak ini enggak punya kontrol emosi yang bagus. Ya memang nenekku adalah pahlawanku. My hero. Cuma sebenarnya untuk jangka panjang anak ini kasihan orang tuanya. Kenapa? Karena anak ini tidak bisa menunggu. Jadinya 3 itu Nek untuk syarat tegas. 3 itu ya sudah. Nanti nenek belikan bulan depan. Hah? Bulan depan Nek? Sekarang lo Nek. Bulan depan. Ya Allah Nek, tapi jadi Nek. Sekarang ya Nek ya. Bulan depan. Begitu. Gitu ya Bun ya. Insya Allah. Jadi pada titik ini kita boleh tegas. Walaupun tegas itu dengan suara yang lembut. Contoh. Anak saya handphonean. Sekto. Yang kedua sebentar Bi. Maka yang ketiga saya datangi anaknya. Dan saya ambil mohon maaf. Handphonenya saya simpan. Habis sholat saya kasih. Nggak ada teriakan toh. Pakai mohon maaf. Handphonenya saya simpan dulu. Habis sholat saya kasih. Tetap nggak perlu bentakan yang berteriak tadi. Itu. Gitu ya Bun ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada